Tapi sebelumnya gini, menurut kamu keuntungan buat Australia nggak? Yang bikin seri kemarin kan pelatih yang sebelumnya. Nah sekarang pelatih baru tapi juga kan punya nama besar. Point of view Robbie Gaspar dan point of view Timnas Australia. Ini keuntungan atau malah makin berat karena sekarang Patrick Kluivert yang jadi pelatih? Saya lihat duet dia dengan Rizky Ridho luar biasa, dan dia Rizky juga yang salah satu pemain yang luar biasa, dan menurut saya juga dia bisa bermain di luar Indonesia. Dia harus keluar dan bermain di luar Indonesia. Rizky Ridho. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, Robbie. Ya. Greg Nwokolo, Zainal Arif, kamu pilih yang mana? Hai pemirsa, inilah dia waktunya Jebreeetalks. Jebreeetalks kembali hadir dan spesial sekali karena pengaktifan kembali Jebreeetalks ini langsung dihadiri oleh sosok yang begitu dicintai. Waktu itu di tim-tim dia pernah bela di Indonesia, dan sekarang dia lebih banyak aktif di dalam sport diplomasi, khususnya Australia dan Indonesia. Kita langsung saja kasih tepuk tangan semuanya dari studio juga menyaksikan Robbie Gaspar. Ya, Terima kasih, memang begini mereka. Ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih. Bro, Ya. senang banget bisa ketemu kamu lagi, dan senang sekali kamu bisa datang ke sini, kasih waktu kamu untuk di Jebreeetalks ini. Nah, terima kasih kepada kamu dan semua teman-teman kasih saya kesempatan datang di Jebreeetalks Media di show. So, luar biasa. Dan ini kan kamu sekarang saya baca di LinkedIn kan sport diplomasi advocate ya. Benar. Dan sekarang kamu langsung membuat saya harus berpikir, kenapa kamu datang ke sini pakai jersey Australia? Sementara saya mau ngobrol sama kamu tentang Persib Bandung. Karena itu saya belum dapat jersey yang terbaru dari Erspo. Saya pakai jersey Indonesia dulu yang sebelumnya. Boleh ya? Boleh. Karena ini part of sport diplomasi kan? Harus. Tidak masalah jersey apa, tapi yang penting pakai. Saya harus pakai ini. Bisa ini begini. Bagus. Oke. Ini 5L bro. Enggak. Ini ukurannya Enggak. 5L. Makanya saya senang dengan jersey yang ini karena dia kasih ukuran yang besar. Oke. Ya. Jadi Robbie, gimana Robbie kabarnya? Luar biasa. Selalu kalau datang ke Indonesia luar biasa. Seperti saya pulang kampung. Ya, selalu terasa seperti di rumah saya sendiri. Oke. Bohong apa benar tuh? Enggak, benar. Saya benar, sini, ya? Kamu lihat, saya bulan Desember saya ke sini juga, dan baru bulan Februari kembali lagi, dan tahun lalu mungkin saya ke sini 6 atau 7 kali. Ya. Itu tadi yang di control room bilang katanya kamu mirip Beckham pas di LA Galaxy. Terima kasih banyak ya. Dia tidak tahu kalau kamu lebih fit dari David Beckham. Oh, dia fit juga, dia sangat fit juga. Oh iya, dia baru iklan underwear ya. Calvin Klein. Umur 50 sekian tapi masih oke ya. Saya dari dulu penasaran itu Rob, sebelum kita ngobrol yang lain ya. How you can maintain your body fitness at your age is difficult, right? Ya, minggu kemarin saya baru 44. Dan oh iya, happy birthday Robbie. Terima kasih. 7 Februari. 7 Februari. Saya baru belajar tadi. Kamu juga Februari? Saya Valentino tapi bulan Juli. Oke. Saya pikir 14 Februari ya. Emang ayah saya aneh. Iya. Weird that ya. Ya, masa saya Valentino tapi dikasih bulan Juli. Tapi kamu tahu nggak kenapa saya dikasih bulan Juli? Kenapa? Karena waktu you were born 81, right? 81. I'm 82, and it was World Cup. That's right. And the Italian is the winner. Okay, yeah. And 11 Juli itu ulang tahun saya pas final Italia. Itu waktu Rossi mencetak gol ya? Paolo Rossi, Dinozov, kipernya kan? Iya. Terus saya tanya, kan tidak ada pemain Italia yang namanya Valentino. Oh iya, tapi kan Italia terkenal dengan Valentino. Jadi saya namain aja Valentino katanya. Harusnya nama saya Paolo Rossi. Iya, atau Dinozov. Tapi ya sudahlah, itulah namanya orang tua. Juga siapa, Ancelotti dia main itu? Belum, Ancelotti masih okay, baru-baru dia 90-an ya. Oh jadi
sekarang Robbie lagi ada di Jakarta. Benar. Hari ini saya pakai bahasa Indonesia, besok acaranya Robbie saya pakai bahasa Inggris. Tapi bisa campur-campur juga. Ya campur aja Robbie. Kalau full English nanti kamu bingung. Saya ngomong apa kan gitu kan. Tapi kita cerita dulu Rob, pertemanan kita ya. Ini kan udah lama sebenarnya kita jadi teman, jadi partner juga di asosiasi ya. Dan sepak bola Indonesia sekarang, saya mau tanya deh dulu, zaman kamu di sini sama sekarang menurut kamu ada perbedaan nggak? Ya, zamanan waktu saya main di Indonesia juga zamanan luar biasa. Itu selalu penonton stadion penuh. Ya. Menurut saya itu mungkin liga terbaik di ASEAN waktu itu karena semua pemain terbaik dari Singapura, Malaysia, juga Thailand datang. Dan tapi saya lihat juga zamanan saya sekarang juga bagus juga. Saya lihat kualitas mungkin stadion, lapangan beda dengan waktu kita bermain. Tapi waktu kita juga bermain itu ada yang pemain besar seperti Bang Ponario dan Boaz dan lain-lain. Dan saya susah untuk compare, tapi waktu saya selalu beruntung saya bisa bermain di Indonesia selama 8 tahun dari waktu tahun 2005 sampai 2013 dan dengan pemain yang luar biasa juga. Dan ya, saya selalu berterima kasih kepada Indonesia kasih saya kesempatan untuk bermain di sini. Tapi sebelum kamu akhirnya main di Indonesia, sebelnya kamu terakhir di Australia? Bukan di Malaysia dan Brunei. Oh iya Malaysia ya, kan Hajduk Split waktu itu awalnya. Ya awal. Terus kemudian main di Australia. Ya di Sydney Olympic. Terus ke Brunei ke Malaysia dan kembali lagi ke Brunei 6 bulan dan baru ke Persita Tangerang 2005. Saya sebulan lalu baru ke Brunei. Ya, saya lihat tidak bisa main di stadion utama. Bolika yang Hasan besar. Bolkia. Ya. 18.000 penonton. Ya. Kok ketawa kamu? luar biasa. Mereka mau lihat kamu dari bagus sekali. Cuman nggak ada. Di Brunei ya, Spi. Ya itu, kok kamu bisa betah? Itu kenapa saya hanya 6 bulan harus pergi. Tapi memang begitu di sana ya? Ya, sangat sepi ya. Tapi maksud saya mereka memang berarti tertib ya. Mereka memang jam 8 sudah tidur. Benar. Pagi sudah ya, karena mungkin kaya semua di sana ya. Ya, benar. Itu ya kamu tahu Sultan dia punya banyak uang dan dia bagi-bagi kepada masyarakat dan ya mereka sangat santai. Kalau kita mulai latihan jam 4, mereka sampai jam 4.15, 4.30 dan santai sekali. Dan saya bilang kalau saya mau maju menjadi pemain yang lebih bagus, saya harus keluar dari Brunei. Saya bilang berterima kasih kepada saya bermain untuk Prince, salah satu Prince di sana dan fasilitas luar biasa. Luar biasa tapi betul. Ya kualitas ya kurang bagus. Kurang ya. Tapi maksud saya ya masyarakat sana ramah-ramah. Ya, dan kemudian juga kayaknya semuanya bos ya. jadi kita ini banyak mobil yang bagus ya. Banyak. Ada warung juga. Warung. Iya. You know like small shop. Small shop banyak ya. Banyak. Dia saya aneh sekali. Dia jual korek sama kondom, tapi dia tidak jual rokok. Mungkin regulasi ya. Ya, maybe. Ya nggak boleh. Sekarang rokok ilegal di sana. Oh ya. Iya. Jadi memang bagus, jadi sehat kalau atlet main di sana. Dan juga tidak ada alkohol di sana? No. Cocok buat kamu kan? Bagus. Kalau mau alkohol harus ke Malaysia lewat seperti border, bisa dan kembali lagi. Saya tanya mereka, berarti kamu kalau mau santai, mau enjoy kayak pusing atau stres, healing, stress relief, ya saya kembali ke Kuala Lumpur atau ke Jakarta katanya. Bisa juga ke KK, Korea Blue hanya 20 menit naik pesawat. Iya. Dekat sekali. Jadi kamu mau ke Brunei lagi? Tapi saya mau coba tempat-tempat yang lain. Iya, tapi saya ucapkan terima kasih buat yang mengundang kami di Brunei. Hospitality-nya oke, fasilitasnya oke. Really nice experience. Jadi pokoknya thank you. Undang-undang kami lagi. Pokoknya Brunei keren Brunei. Sports diplomacy itu bagus sekali ya. Nanti hubungan antara Brunei dan Indonesia lebih dekat sekarang. Lebih dekat karena mereka sudah konteksnya lagi mau bikin acara lagi. Jadi saya juga harus mau kembali ke Brunei. Untuk 3 hari boleh. 3 hari. Kalau 1 bulan mungkin saya agak berat ya. Karena kangen sama keluarga ya. Benar. Tapi Rob waktu datang ke sini, waktu ke Indonesia akhirnya ya. Pertama klub apa ya waktu itu? Persita Tangerang ya. Kamu melihat bagaimana kualitas teknik dan juga
kemampuan pemain-pemain yang ada di Indonesia waktu itu? Saya kaget waktu sampai karena kualitas lebih bagus daripada Malaysia. Juga pemain bermain lebih keras juga. Lebih keras. Main di luar susah menang di Indonesia waktu itu dan juga. Maksudnya main away? Ya, main away. Main away nggak akan menang? Susah. Susah. Di Malaysia bisa menang away. Oke. Tapi di Indonesia kalau main away susah sekali. Kita harus bertahan dan di counter attack dan karena juga di tim saya ada Amar Kurniawan, ada Jeton Olala, Lia Seputan, Fala Johnson, ada Isnan Ali, Supriyono, Ilham J. Kusuma, Zainal Arif. Ingat semua kamu? Ya, pemain luar biasa. Kita harus juara. Tapi kita gagal. Dan ya itu saya perlu minimal 1 tahun untuk adaptasi di sepak bola Indonesia. Dan saya bermain kurang bagus dan setelah itu saya pindah ke Persiba Balikpapan. Oke. Bermain kurang bagus atau tadi teman-teman pemain sini yang tidak mau berteman sama kamu? Enggak, semua itu mereka luar biasa seperti Ilham J. Kusuma, Zainal Arif, mereka sama saya luar biasa dan tapi ya saya karena datang dari Malaysia dan di Malaysia lebih teknik tapi di sini teknik tapi juga keras kalau main luar juga dan ya saya sangat kaget tapi juga suka bermain di sini. Zainal Arif sekarang jadi pandit juga. Ya, saya lihat. Saya bertemu dengan dia waktu saya datang nonton Indonesia lawan Australia. Saya bertemu dengan dia luar biasa. Dan udah bilang apa dia sama kamu? Ingat? Oh, ya dia panggil saya biji klot. Biji apa? Biji klot. Biji klot. itu seperti nickname. Oke. Saya, dia dan Ilham J. Kusuma. Selalu bareng. Ya, itu seperti kita bercanda-bercanda dan ya. Kamu tahu biji kan? Iya. Oke, itu sama Zainal Arif ya. Ya dan Ilham juga. Ilham jadi coach kan sekarang? Ya, di Persita Tangerang. Dia mascot. Ada cerita lucu nggak sama mereka dulu? Oh, saya tidak tahu, udah lama ya. Apa orangnya mungkin suka bercanda atau? Mereka selalu suka bercanda, tapi kalau masuk lapangan mereka serius, tapi di luar mereka baik sekali. Ya. Dan itu salah satu alasan kenapa saya suka main di Indonesia. Karena main suka bercanda, tapi juga kalau masuk lapangan kita bermain keras ya dan mau menang. Tapi kalau Gonzales nggak suka bercanda dia. Dia selalu serius ya. Saya kemarin ketemu dia di latihan Celebrities FC. Saya bilang kamu mau datang. Tapi kan kamu ternyata kan sibuk kan. Saya pikir waktu itu barengnya di Persib, tapi ternyata dia ingat kamu main di Lapan besar di Balikpapan. Iya, Balikpapan. Dia ingat kamu main di Persiba Balikpapan. Jadi maksud saya ternyata dia ingat juga semua lawan-lawan dan teman-temannya dulu ya. Dia luar biasa, goal getting machine, keras, kuat, bisa tahan bola dan ya dulu mereka panggil dia ATM. Apa tuh? Karena dia selalu mencetak gol, mereka hanya ke ATM ambil bonus. Sebut tadi itu. Ternyata bukan El Loco ya. Ternyata ATM julukannya Gonzales ya. Ya, selalu top score. Dan saya ingat waktu dia di Kediri dan luar biasa. Ya harus selalu waspadai dia. Pemain luar biasa. Itu semua berkat Mbak Eva. Istrinya itu yang terus selalu memberikan semangat. Benar. Untuk Gonzales. Halo Gonzales, terima kasih undangannya. Putrinya yang paling kecil akan ulang tahun. Saya dapat undangan. Ya, yang satu kan sudah nikah. Sama pemain Filipin. Ya, jadi we are getting old. Already old kalau anak kamu mau menikah ya. Crazy. Belum, jangan dong, masih lama dong. Nanti kalau Piala Dunia di Arab kita udah makin tua. Ya, 2030. Kamu ke Piala Dunia di Qatar ya? Iya dong. Ya, bagus. Qatar. Saya bolak-balik. Karena dekat. Hanya 8 jam, saya mending bolak-balik. Saya nonton Argentina 3 pertandingan. Nonton Belanda, sport diplomasi. There you go. Karena saya diundang oleh KNVB. There you go. I'm the ambassador of the Oranye Indonesia fans here. Ya, jadi emang sport brings people together. Betul. Orang-orang lebih dekat. Harusnya. Tapi banyaknya berantem. Make love not war, huh? Make love not war. Robbie, ada juga pas lagi kita dualisme nggak sih? Ada ya? Masih. Waktu itu ya? Masih. Itu keadaan bagaimana antar pemain waktu itu, Robbie? Karena kan harus memilih kan, baik itu klub maupun national team kan. Ya, kamu tahu itu waktunya sangat, saya sangat sedih, kecewa juga, dan saya dengan Persema Malang kita masuk di liga yang sama illegal. Irfan waktu itu ya? Ya, masuk liga ilegal dan saya pindah ke Persib
dan kita dari liga legal pindah ke liga ilegal. Saya main untuk dua liga ilegal dan pusing. Di Persema enggak digaji 6 bulan, tapi di Persib ya gaji lancar. Tapi ya waktu itu sangat pusing karena kamu tahu rata-rata mungkin 90% di liga enggak dibayar gaji dan selalu telat dan ya itu bikin saya kecewa. Tapi ya itu waktu itu jurnalisme. Itu dampaknya ya. Ya kamu baru mulai di APBI, betul. Saya juga sama. Saya presentasi ke headquarter sama. Tahun ini yang legal yang ini, tahun depan yang legal, yang ilegal yang ini. Jadi kita semua bingung. Tapi semua orang kan have their own battle. Sekarang battlenya berbeda ya. Sekarang API udah recognize. Kita juga sekarang one of the country that have own NDRC yang kita dulu sudah perjuangkan, perjuangkan. Yang dulu kita coba dan harus fight untuk itu. Harus fight. Dan sekarang angkat topi untuk Aji dan kawan-kawan juga teman-teman di NDRC sekarang sudah. Jadi sekarang Indonesia kalau punya masalah pemain bisa langsung tanpa perlu ke DRC, mereka selesaikan di NDRC. Ya kan. Dan mudah-mudahan itu jadi battle yang berbeda sama kita ya. Dulu battle kita kan bertemu sama pemilik klub, minta bayar gaji. Ingat waktu kita berdiri di lapangan karena pemain yang nggak dibayar dan kita ada yang itu di hotel yang besar itu. Semua pemain datang dan kita di foto-foto. Solidaritas dan deritamu deritaku juga. Kamu ingat nggak? Pakai baju itu. Ya kan. So you should be proud of apa kamu membuat untuk Liga API dan juga semua bisa maju seperti itu. Kalau kamu nggak bikin foundation, nggak bisa kita meraih seperti NDRC dan lain-lain. Betul. Dulu kita juga mereport ke Sport Ministry kan, benar. bahwa ada yang banyak yang belum dibayar, sehingga liga harusnya jangan mulai dulu seperti itu. Tapi itu dia sekarang udah different dengan apalagi Pak Erick Thohir sekarang lebih bisa untuk sport diplomasi juga. Benar. Karena dia juga sebagai Menteri BUMN juga. Jadi VAR sudah ada, kemudian juga national team sekarang semakin baik, semakin bagus dan kita punya kans untuk menyingkirkan Australia nanti di kualifikasi, bro. Do you agree with that? It's going to be a tough game. Pertandingan sangat susah ya. Tapi saya bilang kita dua bisa lolos ya. Udah pasti Jepang. Yang satu Jepang. Tapi masuk di posisi 3 atau 4 lolos ke lewat playoff ya. Tapi kalau saya pikir Indonesia harus ambil peringkat 2, Rob. Kalau 3-4 menurut saya lebih susah nanti. Tapi kalau Australia mungkin masih bisa di 3-4 itu nanti ketemu sama yang lain-lain tuh mungkin udah punya pengalaman. Tapi harus percaya diri. Makanya peringkat 2. Langsung lolos. Benar. Tapi harus punya plan B. Karang-karang ya. Tidak ada plan B. Kita pokoknya harus lolos. Harus plan A langsung ya. Iya Pak. Iya Pak. Harus Iya mate. Pak sih jadinya gua. Saya lagi ngomong sama pengurus ya. Saya hanya 1 tahun lebih tua dari para kamu ya. Saya Pak ya. Iya Pak. Siapa? Tapi Rob itu waktu kita Indonesia bisa seri lawan Australia di Indonesia. Bagaimana di Australia? Pandit, supporters dan semua masyarakat di sana? Sedikit kecewa, tapi mereka tidak tahu background story ya. Indonesia sekarang ada naturalisasi, sekarang liga lebih profesional atau Timnas lebih profesional dan mereka bermain bagus bertahan bagus. Kita lihat Australia punya banyak shooting, man of the match Martin Paes. Tapi kita ingin ambil kesempatan dan juga final ball di final third kurang bagus dan kalau enggak ambil kesempatan, enggak cetak gol, enggak bisa menang. Dan saya salut dengan Indonesia bisa bertahan dan menurut saya Indonesia every game they'll get better karena mereka baru pemain masuk harus perlu waktu untuk adaptasi. Dan saya selalu bilang every game they're gonna get better and better. Pasti. Kalau eranya sekarang, kamu pengen nggak jadi pemain Indonesia? Pemain di Liga Indonesia? Enggak, kamu juga bisa menjadi warga pemain negara Indonesia. Saya ingat waktu 2011-12 orang tanya kepada saya mau menjadi WNI.
Tapi saya bilang, saya sudah hampir 31, saya bilang enggak karena saya pasti tahu saya pulang dan ya ke Australia. Tapi saya lihat mereka bisa main di Timnas dan saya juga sedikit ya fikir kalau bisa main untuk Timnas karena ya waktu saya di sini ya waktunya luar biasa. Jadi udah 30-31 waktu itu ya. Ya. Waktu itu main sama Irfan kan? Main yes, kita satu kamar. Ya, dan Irfan kan part of the generation yang hampir waktu itu juga di AFF first batch yang disebut naturalisasi lah. The OG, the originals. The OG. Benar juga. Apa kabar deh Irfan? Ya baik, saya waktu mungkin waktu Australia main lawan Indonesia kita bertemu mungkin udah 10 tahun enggak bertemu dan saya bertemu dengan dia main padel dengan Kemal dengan Arthur juga dan King Arthur. Ya. Ketawa. Orang luar biasa ya dan Irfan saya lihat waktu dia baru sampai masih still young boy and dia bisa main di Timnas dan sekarang punya 4 anak dan it's good to see his growth dan tapi dia mukanya gitu terus sama kayak kamu. Ya. Nggak getting old gitu. Mukanya sama kayak kamu. Kenapa? Karena hidup sehat ya? Mungkin hidup di Bali. Oh. Ya, harus hidup di Bali. Lebih santai. Ya, mungkin. Oke, kalau kamu hidup di mana? Di Perth itu seperti Bali. Kita bilang Bali seperti kota di Western Australia karena banyak orang Western Australia. Oh, makanya orang Australia ada flight langsung ke 14 kali per hari ke Bali. 14 kali per hari ke Bali. Dari Perth. Oh. Saingan ini sekarang tapi saingan sama orang Rusia sekarang. Iya, di Bali. Ada banyak ya. Iya. Jadi Australia gampang ya ke Bali ya. $1 Australia berapa? 10.000. Masih sama. Murah lah belanja di Bali. Ya. Itu bisa PP mungkin 4 juta, 5 juta. Orang bule tahu PP. Pulang pergi apa? Home and away. PP bule tahu PP. Kocak banget. Tapi sebelum saya mau tanya yang aktiviti kamu sekarang, Rob, Persib ada cerita nggak kamu, kenangan apa yang ada di Persib? Karena ya kita tidak bisa denial bahwa nama kamu semakin ramai dibicarakan waktu itu pada saat kamu akhirnya main di Persib Bandung karena kan mereka punya huge fans dan semua pemain di sini kurang lebih kalau dari luar negeri kan pengen yang punya klub dengan basis penonton yang banyak, klub tradisional gitu-gitu. Kamu gimana? Ya, saya selalu bilang kepada teman-teman saya di Australia dan orang di Australia seperti Persib punya mungkin 30 juta orang di social media yang official. Saya mendengar 7 miliar views on TikTok dan setiap kali bermain stadion penuh mereka kecewa, bukan kaget. Dan saya bilang that's the biggest club in Indonesia dan ya, saya sangat berterima kasih kepada Persib kasih saya kesempatan untuk bermain di Persib. Ya, saya mulai bagus tapi setelah itu saya cedera dan kita gagal, kita mungkin di posisi 7 atau 8 dan di Persib harus selalu cari untuk juara ya. Kalau enggak juara ya itu gagal. Tapi ya experience pengalaman luar biasa dan tahun lalu saya pergi nonton mereka main lawan Bali United di kandang itu home match dan ya seperti pulang ke rumah ya mereka kasih saya tiket Pak Haji Umo ya seperti Robbie datang dan saya naik bis dan bertemu dengan teman-teman yang udah lama saya enggak bertemu dan seperti saya di situ. Jupe. Kamu ketemu Jupe? Enggak. Saya lihat di situ tapi ya seperti siapa Victor. Oh iya Victor. Ya dan Made Wirawan. Oh iya itu angkatan kamu semua. Ya main di Persiba Balikpapan dan juga ada Spaso main di Bali dan Boyan karena saya tahu Boyan dari Malaysia juga dan ya bagus dan saya great memories dan ya selalu berterima kasih kepada Persib dan Indonesia. Kamu sempat sama cewek Bandung enggak? Pacaran gitu. Saya lupa. Wow. Saya orang baik sekali. Saya tidur, istirahat, latihan keras dan. Tapi itu juga Rob ya. Saya kenal teman-teman orang Australia itu minimal mereka tuh suka bir. Saya sama kamu kenal udah puluhan tahun. Kamu setiap mau kita conference, kita meeting selalu air putih. Ya. Kamu nggak suka atau memang nggak mau karena kamu atlet?
Oh, dulu saya nggak suka. Saya minum waktu saya bermain tapi saya jarang minum bir. Saya nggak suka minum bir dan kadang-kadang suka minum kadang-kadang anggur atau vodka atau lain-lain. Tapi saya cedera waktu saya pulang dari Persib dan pikiran saya, saya mau kembali ke lapangan secepatnya mungkin ya. Dan saya stop drinking, tidur bagus, dan makan bagus, dan latihan keras. Tapi ya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan saya nggak bisa pulih cepat. Saya bilang, kenapa masalah? Tapi saya terasa bagus badan karena saya nggak minum. Dan saya bilang, saya stop minum. Dan 12 bulan sampai sekarang mungkin 13 tahun saya nggak minum alkohol. Cocok kamu tinggal di Brunei. Tapi gimana dengan gizi? Gimana dengan pola hidup, pola makan atlet-atlet Indonesia waktu zaman kamu main? Ya, saya sebelum masuk mungkin datang ke Asia, saya selalu makan mungkin misalnya sebelum pertandingan sandwich atau grilled chicken dan salad dan lain-lain. Tapi waktu datang ke sini, susah kadang-kadang kalau main di luar mendapat itu. Mungkin kalau ada mungkin fried chicken atau nasi goreng harus makan dan harus misalnya whatever you can makan harus makan karena saya nggak makan dan bermain bola susah dan nggak bisa request. Iya, enggak karena kadang-kadang di Papua atau di tempat-tempat yang lain yang mungkin tidak masalah. Tapi saya juga bisa mencoba makanan dari asli dari situ. Dan jadi bisa embrace. Jadi tahu juga. Ya. Apa makanan yang paling dari daerah mana makanan yang paling kamu suka? Coto Makassar. Coto Makassar. Ya. Selalu kalau di Balikpapan juga selesai bermain, kita pergi makan coto Makassar atau sup kondro. Kemarin soto Betawi. Kemarin saya makan juga. Dan ya, itu waktu kamu jadi pemain? Ya kadang-kadang. Gak apa-apa itu? Enggak. Gak sakit perut? Enggak, biasanya beberapa kali ada sakit perut. Biasanya kan orang luar, bukan masalah makanannya ya, tapi orang luar nggak biasa dengan. Saya nggak bisa pedas. Bumbu kan? Ya, saya nggak kuat pedas. Saya kalau Kongres Vipro kan bawa saus aja, semua orang bilang, itu spicy. Bagaimana kalau makan yang coto Makassar enaknya pakai sambal. Soto Betawi enak pakai sambal yang Tapi ya saya nggak pakai. Karena saya nggak kuat makan. Kakak saya nggak kuat. Papa saya bisa makan pedas, tapi saya nggak bisa. Berarti kita challenge bawain cabai rawit coba. Besok kita nggak jadi syuting. Nanti masalah ya. Diarrhea dia. Jadi itu coto Makassar. Ya. Sama soto Betawi? Ya, suka soto ayam. Ya, bisa nasi goreng juga makan. Tapi saya juga kalau main di luar, saya selalu bawa breakfast saya. Cereal, ada buah-buahan, susu, protein, dan lain-lain. Dan saya selalu, have to have a good breakfast. Kalau saya makan sarapan pagi bagus, bagus, percaya diri bisa naik. Rendang? Rendang suka juga. Saya ada bagus cerita. Saya dengan Winnie Wongso. Dia masak saya rendang dan luar biasa saya suka. Magnificent. Magnifico. Katanya gak suka pedes. Tapi itu yang tidak, itu mungkin enggak pedas. Yang itu. Itu seperti yang western, seperti yang bule rendang. Nah, tapi sekarang pemain-pemain kita benar-benar diperhatikan sekarang, terutama pemain national team ya. Gizinya, proteinnya dan sebagainya. Itu maksud saya gini. Jarang pemain-pemain kita yang memang genetiknya bisa yang memang lean tapi juga ada mass of muscles-nya gitu. Kalau itu lebih ke genetik apa memang dari makanan menurut kamu, Rob? Atau latihan? Saya pikir itu holistic approach. Enggak harus makan bagus, harus juga minum bagus, banyak air putih. Saya juga fasting selalu karena saya jarang latihan sekarang karena lutut saya masalah. Tapi saya selalu kalau fasting bagus dan tidur bagus dan selalu makan bagus, banyak sayur-sayuran, buah-buahan, banyak protein dan harus watch what you eat. Dan kalau punya foundation bagus mungkin lebih mudah nanti juga. Dan menurut saya beberapa pemain yang saya bermain dengan di sini seperti Atep, lihat dia punya masih badan yang luar biasa, dia bisa lari, kamu lihat dia fit. Zainal Arif juga fit, saya lihat lain-lain yang juga fit juga. Kalau Atep kan Lord. Ya. Kalau Arthur King. Yeah. Menurut kamu mendingan Atep apa Arthur? Dia Lord Atep di Bandung ya? Iya. Di Arthur di King di Kediri. King di Kediri. Iya. Menurut kamu bagusan
Bagusan Arthur apa Atep? Kalau main bola, Main bola. kamu lihat Atep main di Timnas, main di Bandung. Saya nggak pernah bermain dengan Arthur dan saya nggak bisa kasih tahu. Saya tidak tahu kalau Nggak tahu Arthur, ya. Kalau pedal jagoan mana pedal? Ya mungkin Arthur ya, dia selalu main pedal ya. Tapi he's a really nice person. Yeah, very good, very good. Yeah. Very Okay. humble, huh? Very humble. friendly. Yeah, humble. Suka udah suka yang itulah, ntar nggak usah saya ceritain, nanti aja kalau off air. Robbie, juga gimana kamu melihat, bagaimana Australia juga melihat leadership dari Pak Erick Thohir sekarang? Kan kamu memang berhubungan dengan olahraga kan, untuk sport diplomasinya kan. Ada nggak impression atau apapun yang dari Australia sekarang membahas, Indonesia sekarang bisa sampai draw dengan Australia juga karena dampak. Dan juga bisa menang lawan Saudi. Menang lawan Saudi itu ada nggak diomongin di sana? Seperti Indonesia sekarang seperti kuda hitam ya di grup kami. Bisa draw di Bahrain, juga bisa seri lawan kami, dan juga Australia sedikit takut ya. Mereka harus waspada Indonesia kan dia punya banyak pemain bagus, dan sekarang dengan Erick Thohir kamu lihat dia mau Indonesia lolos dan dia kasih support full, which is luar biasa karena saya mau lihat Indonesia punya potensi. Kita selalu bilang punya potensi, meraih potensi itu ya, dan sampai ke potensi itu dan bisa menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Menurut kamu ada potensi itu? Pasti ada 285 orang, dan saya selalu bilang yang kecintaan bola di sini saya nggak lihat di mana-mana. Seberapa penting leadership dari Football Association Chairman dengan sepak bola di satu negara menurut kamu? Ini udah mulai kamu sebagai sekarang sport diplomasi ya. Very big karena everything starts from the top and it's just the flow on effect. Dan kalau dia bisa profesional itu bisa trickle down, bisa ke orang-orang yang lain. Dan kalau kita lihat, kalau bisa misalnya prestasi untuk Timnas, mudah-mudahan itu bisa inspire the generasi yang lebih muda untuk bisa bermain di Timnas nanti. Dan saya mau lihat lebih banyak pemain Indonesia yang lahir di Indonesia main di luar Indonesia juga. Jadi mereka juga bisa main di liga luar ya? Ya harus. Robbie Gaspar. Bule tahu kuda hitam. Black horse. Dark horse, huh? Dark horse. Ya kan, tapi kalau kuda hitam black horse. Kalau istilah benernya kan dark horse. Ya kan, Pepe. Kamu tahu istilah apa lagi sih Indonesia? Tidak tahu. Kalau kita bicara mungkin keluar dan Cunihin tahu Cunihin? Cunihin enggak. Cunihin nggak tahu? Enggak. Nggak tahu. Apa ya? Galau. Nggak tahu. Enggak. Baper? Nggak tahu juga. Enggak. Skibidi enggak. Nggak tahu. Itu mungkin yang kata-kata yang baru ya. Iya. Aura plus 1000? Enggak. Nggak tahu. Jebret tahu nggak jebret? Jebreet. Hey. Orang yang tahu jebret berarti orang tua. Oke, Robbie, aku baca juga di LinkedIn kamu ya. Sekarang kamu ambil berbagai macam kuliah juga, berbagai macam certified juga. Terus juga sebagai ada yang founder di organizations, ada yang di NGO, dan sekarang juga nanti mungkin kamu bisa ceritain di Katalis ini juga kamu sebagai co-host dan lain sebagainya. Tapi saya tidak lihat kamu malah ngambil lisensi A pelatih gitu. Kamu kayak Bambang, kamu kayak beberapa pemain-pemain yang memang memilih tidak jadi pelatih gitu sepertinya. Benar gak sih? Ya, saya udah mulai seperti bikin lisensi C, lisensi B, dan saya lihat mungkin kamu udah sampai B? Ya, tapi karena saya nggak CPD ambil point saya hilang, dan saya pikir sekarang saya nggak mau menjadi pelatih karena saya lihat kalau pelatih itu hidup mungkin sangat susah ya. 1 tahun di sini, 1 tahun keluar atau 6 bulan, dan pressure-nya juga. Ya, pressure besar, dan saya lebih suka mungkin di dalam bisnis atau sports diplomacy, dan ya mungkin menjadi sports director atau di luar, di operational, di management, bukan di dalam lapangan. Karena itu kekuatan saya nggak pikir itu. Ya, saya pikir di operational atau management yang kekuatan saya. Apa yang membuat kamu malah lebih ke manajemennya daripada ke tactical dan juga ke timnya?
Saya suka juga yang the business approach. Oke. Ya, seperti how can we improve, bisa perbaiki business side, so we get more money coming in, dan juga bekerja dengan seperti menjadi jembatan ya dari pelatih-pelatih dan the staff ke management atau general manager atau CEO one day, karena saya suka yang operational, saya suka the numbers, because the numbers don't lie. Yes. Dan itu kenapa saya kembali ke berkuliah di universitas, Bachelor of Business, salah satu major accounting, dan saya suka numbers. Karena kamu suka waktu ya? Kamu suka waktu ya? Yeah, numbers don't lie, then time is money, and like it's very important we do things properly off the field. Nanti kalau off the field bagus, mudah-mudahan on the field bagus juga. Ya, tapi kamu kenapa ambil benar-benar sekarang saya lihat kan sport diplomasi Indonesia Australia gitu, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan as a management things yang kamu lakukan kan sekarang ada hubungannya dengan Indonesia Australia gitu loh. Ada opportunity apa di situ, Rob? Ada banyak opportunity, bukan hanya di professional, ada di grassroots. Misalnya saya sekarang menjadi president di Indonesia Institute. Itu salah satu organisasi yang punya yang suara paling besar antara Indonesia dan Australia. Dan kita mau Apa namanya, Rob? Indonesia Institute. Indonesia Institute. Indonesia Institute. Presidennya? Ya, presiden. Dan sekarang saya mau sepak bola menurut saya bisa kita panggil sepak bola smart diplomacy. Itu bisa bring us all together. Dan misalnya kita bisa di grassroots dan juga professional. Misalnya Indonesia main lawan Australia di World Cup qualifiers. How do we mungkin ada event yang lain-lain supaya komunitas Australia bisa bersama komunitas Indonesia, karena mungkin kadang-kadang komunitas Australia saling faham dengan komunitas Indonesia. Dan lewat sepak bola saya fikir kita bisa menjadi lebih dekat dan bisa belajar dengan budaya, culture, makanan dan lain-lain. Dan that's something passionate with. I want to see Indonesia dan Australia lebih dekat, karena menurut saya ada potensi itu lebih bagus. Itu Indonesia Institute. Indonesia Kamu Institute. juga apa lagi tuh? Kamu sempat NGO tuh apa ya? NGO Indonesia Institute. Indonesia Institute ya. Terus ada yang juga kayak agencies atau kreatif. Itu Gemstar. Itu saya dulu advisor. Dan ada beberapa perusahaan saya menjadi advisor di board, on the board. Saya salah satu ada pemerintah dari Australia. Saya sekarang masuk di board itu juga. Dan whatever I can do to bring the countries together, saya mau membantu. Dan kemarin juga saya co-founder salah satu sports supplement juga, ENIQ. Dan one of our global ambassador, Alex Dimino, dia salah satu terbaik top 10 ATP tenis. Karena waktu saya di bermain bola, kita minum atau protein yang tidak bagus, yang tidak punya di dalam, dan saya passionate dengan dan bangga dengan pemain, dan itu kenapa kita bikin yang ENIQ sports supplement. Jadi kadang-kadang kan ada whey protein ya. Whey protein ya. Mungkin itu nggak pas. Lebih enak red wine ya. bagus untuk relax ya. Anggur ya, itu fruit ya. Fruit. Ya, makanya kadang-kadang kan yang penting pembicaraan kita tuh harus fruitful. Ya, that's it. Harus berbuah, ya kan. Ada yang merah, yang putih juga ya. Fruit. Sekarang ada yang orang tua. Ya, anggur orang tua ada. Ya. Antioxidants banyak ya di dalam anggur ya. Banyak. They reckon one glass setiap hari. Okay. Nah, ini pengetahuan untuk di luar Indonesia. Ya. Kalau di sini air putih aja udah. Ya kan, karena kita gaya hidupnya pola hidup sehat ya. Terus sekarang kamu paling aktif di apa sekarang yang kamu lakukan? Di Indonesia Institute. Dan consultant sekarang untuk salah satu perusahaan seperti Federation Football West, Asian Engagement, supaya mereka bisa seperti Western Australia bisa lebih dekat dengan Indonesia dan beberapa yang negara di Asia juga. Dan saya advisor beberapa perusahaan. Apa contoh sport diplomasi yang ternyata di dunia yang ternyata udah berhasil untuk kemajuan olahraga negaranya dan juga untuk hal lain selain olahraganya, Rob? Ada nggak contoh? Misalnya kita seperti sport diplomacy, misalnya salah satu contoh 2018 Persibaya usia 19 datang ke Australia, bermain beberapa pertandingan dengan klub-klub kami di Western Australia. Mereka bisa ke seperti Rottnest Island, mereka bisa ke salah satu universitas, mereka bisa
coba makanan Australia. Dan itu yang seperti sports diplomacy. Sports diplomacy sangat besar, broad, luas. luas. Dan misalnya saya dengan Indonesia Institute, kita bikin coaching clinic. Saya membuat coaching clinic untuk anak-anak dari Indonesia di Australia, dan saya membawa teman-teman saya dari Australia. Kita semua bikin coaching clinic, tapi coaching clinic saya bikin di dalam bahasa Indonesia. Dan orang belajar bahasa Indonesia, tapi di keluarga juga harus bermain walking football. Mereka walking football, dan setelah itu kita semua bergabung, makan, bercerita, have fun, dan lain-lain. Dan it's just about bringing people closer together dan using sport seperti itu yang jembatan. Berarti nggak harus sampai ke level profesional ya? Enggak. Tapi juga level grassroots, level pelajar, level students bisa untuk melakukan itu ya. Misalnya kita main paddle bersama-sama, that's sports diplomacy. Karena kita menjadi lebih dekat lewat it's improve the people-to-people links, kita bilang. Ayo kita buat apa dong? Tidak tahu. Ini sports diplomacy. Kita buat, ini dia. Ayo kita buat Jebret Media mewakili Indonesia. Kita bikin apa? Di Australia harus bawa ke Australia. Iya. Karena kan partner saya kan memang punya Tranmere Rovers juga yang di Inggris kan. Jadi kita setiap tahun bawa pemain, dua pemain untuk coba latihan di sana. Itu sports diplomacy. Mereka juga kita ajak keliling Inggris. Mereka cobain makanan. Jadi 2 minggu itu full latihan. Tapi kemudian nanti ada acara untuk memperkenalkan kultur Inggris. Bagus. Makanan di sana semua. Itu sport diplomasi berarti ya? Benar. Mereka sekarang faham dengan English, dan orang English yang bertemu dengan anak-anak kita paksa. Yang menang salah satunya kemarin pemain Persib Junior tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi kita paksa untuk kamu besok ke coach tulis dulu kira-kira kamu mau tanya apa. Karena kan teman-teman yang lain pakai bahasa Inggris kan. Jadi mereka walaupun ada translator tapi kan susah. Dia harus belajar, belajar. Jadi kayak sekarang saya kalau WhatsApp dia pakai bahasa Inggris. Sekarang dia thank you. Atau dia pakai ChatGPT. Nah itu lebih mudah. Ya, tapi saya lihat tidak karena masih jelek bahasa Inggrisnya ya. Bagus. Besok saya diwawancara kamu bisa pakai ChatGPT aja nggak ya? Jawabannya biar cepet ya. Oh itu sport diplomasi. That's sport diplomasi. Berarti kayak nanti kita misalnya kan ada beberapa teman-teman yang udah bikin package untuk nonton ke Australia, Rob. Bagus. Tapi mungkin mereka hanya nonton terus pulang lagi gitu. Berarti kita bisa do something juga kali ya? Harus. Kita bikin misalnya match day kan hanya 1 hari. Kita bikin pre-match day, post-match day, kita bikin kegiatan di sana. Harus. Is it possible? I think so, definitely. Saya bisa hubungi teman-teman saya di Sydney dan kita bisa coba mungkin bikin event. Makan bersama-sama atau dengan yang diaspora di Sydney, Indonesia. Karena kita harus bikin festival, kita harus enjoy di sana. Tapi Australia yang bulan Maret ya? Masih panas. Iya, tapi tinggal 1 bulan ya. Saya telepon teman saya besok dan kita coba ya. Iya, karena itu menarik. Tapi karena kan nanti kamu juga pergi nonton? Hubungannya sama cost kan. Misalnya 1 orang berapa gitu kan supaya kita bisa berangkat kan gitu. Ya saya nonton orang Indonesia bakal menang. Enggak, draw lah kalau di kandang Australia. Draw. Oke. Tapi saya Patrick Clive bilang harus 4 poin di pertama. Draw, baru menang sama Bahrain. Kalau kita draw di kandang susah karena kita harus main nanti lawan China di luar, Saudi di luar, dan juga Jepang di Perth. Tapi Jepang mungkin pas main dia udah lolos, jadi mungkin nggak terlalu ini. Tahu Jepang sekarang luar biasa ya. Ya, karena ada Endo. Ya, Liverpool. That's it, the best. Holding midfielder. Betul. Kamu Liverpool juga kan? Of course. Of course. Bukan Manchester United. No. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Yang benar kamu. Tapi kita kalah sama Plymouth. Tidak masalah. Kita treble saja. Oke. Quadruple, treble tahun ini, quadruple tahun depan. Wah, boleh sombong. Nanti ketemu sama yang marah-marah tuh. Ya penonton Liverpool suka marah-marah. Ampun dah. Jadi konten kreator banget itu anak. Manfaatin banget semuanya. Kamu kemarin nonton Liverpool di Cup ya? Iyalah. Saya cemburu sekali. Masa? Sangat cemburu ya. Saya belum pernah nonton Liverpool. Belum pernah? Belum. Itu saya ke Cup udah 4 kali. Pegal. Berdiri terus. Pertama. Tapi bagus. Kamu bisa semangat ya? Iya semangat. Tapi kan dingin. Makanya kan harus kalau kita mau nonton di Cup, experience pertama dan kedua pasti luar biasa.
Tapi kalau sudah ketiga dan keempat, kalau emang kamu tidak mau siap berdiri terus, kamu harus cari tempat lain. Tapi itu kita ada temen kan, Simon kan, Simon Nainggolan. Jadi dia banyak bantu, punya banyak teman-teman di Anfield, di Liverpool untuk bantu kita. Ada di The Cop gitu loh. Ini juga besok saya diundang nih sama kamu kan, ada acara ya. Itu kalau kamu itu tentang apa sih? Katalis itu? Itu salah satu program untuk perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia lewat business to business. Oh, ada masalah selama ini? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Kita mau lebih banyak business to business. Lebih dekat lagi, lebih dekat. banyak lagi kegiatannya. Lebih banyak, dan saya sangat berterima kasih kamu bisa datang besok dan menjadi salah satu guest, dan the roles are reversed. Saya interview kamu dan pleasure is mine. because you're a big star here now. Before. Pasti, so it's so good to see how well you're doing, like, and be able to interview you. Ya, sangat berterima kasih, dan kita mau seperti educate the Australian public tentang Indonesia dan the strengths of Indonesia, dan bring everyone closer together. Dan really thank you for it. Nah, you don't have to mention it. It's okay, no problem. Bahasa English kamu luar biasa. Thank you. Kamu bisa bohong ya? Enggak. Itu kamu bukan memuji, itu namanya ngejek. Tahu ngenyek nggak? Ngenyek, troll. Troll, oke. Iya, itu kan tidak mungkin saya bagus. Saya itu confidence English. Bukannya Inggris yang bagus, tapi Inggris percaya diri. Ya, karena udah biasa di Fifth Pro. Ya, mungkin mereka juga, saya ngomong mereka nggak ngerti. Oh enggak, mereka ngerti. Rob, ini seru lawan Australia, ya. Tapi sebelumnya gini, menurut kamu keuntungan buat Australia nggak? Yang bikin seri kemarin kan pelatih yang sebelumnya. Nah sekarang pelatih baru tapi juga kan punya nama besar. Bareng sama Pastor, bareng sama Lanzat, seorang Patrick Kluivert. Idola saya juga karena saya kan karena saya kan fans Belanda gitu loh. Tapi sudut pandang kamu, satu point of view Robbie Gaspar dan point of view Timnas Australia, ini keuntungan atau malah makin berat karena sekarang Patrick Kluivert yang jadi pelatih? Good question. Thank you. Tidak ideal untuk pelatih baru yang masuk, tapi kita sama juga waktu Tony Popovic ganti masuk. Juga ya. Dan dia waktu pertama kali bermain kita lawan China, kita menang. Dan mungkin itu kasih semangat kepada pemain, dan ada banyak pemain Belanda, dan dari itu komunikasi. Dan saya tahu pasti Indonesia bermain dengan disiplin, dengan taktik bagus, dan mungkin dengan cara yang baru, yang mungkin 4-3-3. Ya, saya nonton kemarin waktu Sintayong 5-3-2 atau 5-4-1, dan mungkin berbeda taktik, tapi kita harus waspadai Indonesia karena punya pemain yang bagus sekali. Dan kita juga kemarin seri, dan kita ingat punya forma bagus, tapi kita juga main di kandang, dan saya selalu bilang Timnas Australia kita udah lolos yang 5 kali berturut-turut di Piala Dunia, dan juga juara Piala Asia, dan kita punya pengalaman yang di pertandingan yang besar, dan it's going to be a really good match, dan I can't wait. Dan itu seperti mimpi saya, lihat Indonesia main lawan Australia di Sydney dan di World Cup qualifiers, dan mudah-mudahan kita bisa lolos berdua di Piala Dunia. Dan karena saya tahu orang Indonesia rindu Indonesia di Piala Dunia, dan kalau lolos pasti party untuk beberapa bulan sampai di Piala Dunia mulai Itu kita akan bikin hari libur nasional. Benar. Orang bule tahu juga rindu. Berturut-turut. Ini lucu banget. Ini mah bule-bule orang sini nih mah. Sebenarnya kamu udah warga negara Indonesia ya? Belum ya, masih Australia ya. Masih. Dan kalau kamu udah mulai bahas tentang tactical gitu. Kalau kamu lihat pemain-pemain kita sekarang, kamu paling nggak tahu kan siapa-siapa aja sekarang yang main di timnas kita ya. Lebih cocok emang tacticalnya apakah seperti ball possession, kita ambil inisiatif menyerang, atau memang karakter kita tuh lebih cenderung menunggu dulu, atau memang melihat lawannya dulu kalau menurut kamu, Rob?
kalian punya pemain yang luar biasa, Jay Idris, Kevin Dix, dan Jordi Amat dan lain-lain. Harus berani bermain, harus berani bermain dengan bola. Kenapa pertahanan? Kalian punya pemain yang main di liga-liga yang besar di Eropa dan juga di MLS, Martin Paes dan juga pemain yang lokal seperti Rizky Ridho, Marcelinho dan lain-lain. Mereka bisa bermain, harus percaya diri, berani dan menurut saya kalau berani bermain pasti bisa ambil kesempatan yang puas ya, yang bagus nanti. Karena sesuai kata kamu ya, kalau mau menang harus create chances. Ya harus. Jadi harus berani. Berani harus. Lawan Australia juga. Ya, kenapa enggak? Kalian menang lawan Saudi ya di kandang dan kenapa enggak bisa menang lawan Australia di luar kandang juga? Dengan cara tadi bermain lebih berani. Ya, lebih berani, harus percaya diri karena saya lihat pemain bisa. Saya percaya diri dengan Indonesia. Nah, ini namanya sport diplomasi. Sebenarnya itu malah hati-hati kita ntar disuruh main begitu sama Robbie. Berani. Nggak taunya Australia udah tahu dia. Nungguin Indonesia nyerang dulu. Wah, yang bener Robbie. Ya kalau kita mencetak gol nanti kalian harus keluar juga. Ya waktu itu kan kita sama China gitu. Kita pikir China di bawah kita nyerang kecolongan. Ya, tapi harus konsen dulu juga. Iya. Harus konsen. Ini pasti kamu tetap belain Australia kan? Ya kan? Kamu lebih takut Indonesia main bertahan kan? Enggak. Karena waktu main di sini kalian bertahan. Iya, bertahan terus. Kita nggak bisa ambil kesempatan beberapa dan best player Martin Paes, keeper dan maybe not so lucky next time. Dan best form of defense is attack. Siapa itu prinsip kamu? Apa best form of defense is attack. Best. Kita press di depan, menang bola di atas. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini filosofinya. Kamu pemain gelandang serang ya? Gelandang bertahan. Oh, padahal gelandang bertahan nih, tapi suka nyerang. Harus suka passing, suka menguasai bola. Ya. Saya lebih suka bola daripada lari terus ya dan pertahanan. Ya. Mirip lah kita. Yeah, that's it. Ball possession. Kita pasti kalau bermain, kamu di kanan, saya di kiri. Iya. Gimana? Bagus? Bagus. Kamu lari udah nyampe sana, saya masih di sini. Nanti kamu lari, saya stay. Kan saya umpan. Kim Kurniawan kaget lihat saya main. Ya. Disangka dia yang paling keras mainnya. Pas saya lihat, CEO begitu mainnya katanya gitu. Kamu seperti Roy Keane, ha? Roy Keane, ya harus begitu. Kalau Graham Souness, karena Roy Keane Man United, kamu Liverpool. Enggak, saya sebenarnya lebih tapi enggak, saya sebenarnya lebih ke Pirlo. Oke. Ya, enggak banyak lari tapi tahu passing. Vision. Tapi kalau emang tim butuh saya bertahan, saya jadi Gattuso. Ya, Stevie G kan begitu. Ya. Dia begini tapi bisa. Ya kan? Passing. Menurut kamu siapa yang perlu diwaspadai tahu nggak kamu ya? Perlu diwaspadai oleh tim Australia dari pemain Indonesia. Ya, saya tidak tahu siapa main, tapi misalnya mudah-mudahan Marcelino bisa main karena itu kasih kesempatan untuk bermain. Menurut kamu Marcelino maksimalnya dia ditaruh di flank, apa di tengah, apa di belakang striker? Free roll. Belakang striker. Free roll. Ya, free roll karena dia bisa datang telat di crossing atau datang telat diomelin sama pelatih dong. telat di lapangan ya, di dalam lapangan kalau ya crossing atau bisa main in between the lines. Karena dia lihat passing ya. Dia punya football intelligence yang luar biasa dan dia bisa kiri ke kanan dan kasih dia free roll dan yang penting kalau kita hilang bola dia bisa di belakang untuk masuk posisi untuk bertahan, tapi kalau kita punya bola dia bisa ke kiri ke kanan dan picking yang pemain yang lain yang lawan pusing ya. Iya. Kalau dia di free roll. Ya, di free roll. Menurut kamu? Ya. Bisa kiri kanan. Ya, dan bisa di tengah up to him. Ya, putar ke kiri. Oh, nggak tahu lagunya. Kalau selain Marcelino menurut kamu? Kalau Jay Idris leader di dalam tim juga. Kamu lihat Jay Idris gimana? Ya, bagus leader. Dia mirip kamu tuh kalau main rambutnya. Oh, maybe. Ya, pakai pomade-nya bagus. Ya. Tidak pernah punya rambut bagus ya. Seperti kamu juga. Ya, beda Rob. Saya kriwil ya. Kalau kamu lurus bagus gitu ya kan. Jay Idris gimana menurut kamu? Sekarang dia Venezia hampir ditawar Juventus loh. Ya, bagus. Saya lihat dia punya leadership bagus. Saya lihat dia di pertahanan bagus dan ya dia kamu tahu leader on the field. He's a warrior. Apa yang kamu lihat bahwa dia have a really strong leadership skill? Apa yang kamu lihat kamu bisa bilang begitu? Because selalu dia bicara di dalam lapangan,
dia selalu berani juga bermain, tapi juga untuk tackling dan selalu kasih motivasi kepada teman-teman yang lain. Dan ya, always seperti last ditch tackle, dia tackling, dia stop bola banyak. Dan saya lihat duet dia dengan Rizky Ridho luar biasa, dan dia Rizky juga yang salah satu pemain yang luar biasa, dan menurut saya juga dia bisa bermain di luar Indonesia. Dia harus keluar dan bermain di luar Indonesia. Rizky Ridho. Dengerin tuh, Dok. Tapi kamu tahu dia di sini udah besar gajinya kan? Ya, tapi tidak masalah. Saya pikir main di luar bisa gaji besar juga. Iya. Dan bisa bermain nanti mudah-mudahan di Eropa atau di Jepang atau Korea, dan harus challenge yourself, harus berani bermain di luar. Dan ya, Kalau memang pengen punya karir yang lebih besar lagi ya. nanti no regrets setelah ya. Kalau ya mungkin pensiun, no regrets. Ya, dan itu yang tentu sudah sering sekali ya kita doakan, kita harapkan semakin banyak pemain kita yang coba bisa tampil di sana. Tapi kadang-kadang problemnya kan, Rob, berapa lama mereka bisa bertahan untuk jadi pemain pengganti dulu kan? Biasanya kan mereka tidak bisa langsung dapat sebagai pemain utama. Harus patience, harus sabar ya, dan harus tunggu kesempatan, dan builds resilience. Resilience. Ya, itu yang sangat besar. Dan misalnya kalau dia pergi ke mungkin yang klub atau project yang bagus, yang di mana dia bisa bermain, dia menjadi starter karena dia pemain asing, pasti dia bisa menjadi pemain yang lebih bagus dan bisa menjadi inspirasi kepada pemain dari sini. Oke, dia bisa berani bermain juga seperti Marcelinho, main di championship juga di English. Dan ya, harus challenge yourself. Dan menurut saya, misalnya saya mau mungkin lihat dia main di Australia, di A-League. Ya, dan di A-League mungkin adaptasi lebih murah daripada dia pergi ke Eropa sekarang, karena dia di Australia ada banyak orang Indonesia, dekat Indonesia juga, waktunya sama di time zone, dan ya tidak terlalu dingin, dan juga fasilitas bagus juga. Dan Udah ada pesawat langsung. benar. Dan ya, kalau untuk bermain untuk Timnas dekat juga, dan ya banyak orang diaspora, orang Indonesia di sana juga. Tapi sekarang saya dengar strike aja sudah susah dapat posisi di sana, Bro. Ya, itu yang klub mungkin di situasi yang sulit, mereka di peringkat mungkin yang terakhir, yang last position, dan ya dia harus sabar ya, dan mudah-mudahan dia bisa menjadi starter dan bisa bermain juga, karena ya dia salah satu pemain kunci juga untuk Timnas Indonesia. Tapi dia juga masih muda ya, baru 21 ya. 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 Kondisi Timnas Australia sendiri sekarang bagaimana? Pemain-pemainnya tetap banyak main di luar juga, Rob? Ya, ada banyak, tapi ada beberapa pemain yang cedera, seperti siapa ya, saya lupa yang main. Lebih apal pemain Indonesia. Ya, saya lupa yang tinggi itu sekarang main blank. Tapi ya, ada beberapa pemain yang jarang main juga, dan seperti Mark Viduka luar biasa ya. Iya. Tapi dia sudah pensiun. Udah ya, anaknya malah main di Indonesia kan? Sempat mau main di Liga Indonesia. Oh, bukan, itu itu Max si Schwarzer. kiper Max Schwarzer. Julian Schwarzer. Anaknya main di sini. Yeah. Jadi gak sih main di sini? Oh, tidak tahu dia dulu main di Arema ya? Iya kan? Tidak tahu kalau sekarang main di Arema. Oke, itu Schwarzer. Maksudnya ya itu generasi Viduka, Schwarzer. Siapa tuh waktu itu pemain Cahill. tim Cahill. Sekarang udah berbeda Greller, juga. siapa lagi? Vince Greller, Bresciano. Ya, Bresciano. Ya, Lucas Neal. Pemain tengah kapten tuh. Paul Akan. Ya, sekarang udah nggak. Paul Akan menjadi salah satu asisten di Timnas. Oke. Dengan Tony Popovic, dan ya mereka sekarang di beberapa ada pemain pelatih juga, seperti John Aloisi sekarang pelatih juga. Generasi sekarang tidak sekuat waktu itu. Itu generasi yang seperti spesial ya, tapi juga setelah transfer window kita jual banyak pemain yang muda ya ke Eropa sekarang, dan saya lihat kasih mungkin 3, 4 atau 5 tahun ke depan pasti ada pemain yang bagus, generasi yang baru yang pasti luar biasa juga. Berarti memang ini kesempatan Indonesia untuk bisa ambil poin dari Australia. Harry Salter, Harry Suter, that's it. Harry Suter. Kamu menjadi orang Australia, saya orang Indonesia. Dia suka nendang kan, Harry Shooter. Dia suka nendang, dia Harry Shooter. Dia seperti pemain basket ya, yang heading luar biasa ya. Dan dia cedera kan. Ya. Berarti this is our biggest chance juga nih untuk bisa ambil poin. Tapi menurut kamu Indonesia bakal dapat poin nggak? Jujur lah. Susah. Ya, susah. Susu beda. Susu enak. Maaf ya. Iya, kalau susu enak, Rob. Mungkin ya
susah, tapi ya selalu ada kesempatan. Tapi saya orang Australia, saya mau lihat Australia menang dan Indonesia menang nanti lawan Bahrain dan menang lawan China dan ya nanti lolos juga. Tapi ya mudah-mudahan. Ya memang inilah. Yang penting kita bermain sportif ya. Ya itu dia. Inilah sport diplomat. sport diplomat. Harus win-win. Ya, pemain bola juga sports diplomat. Ya betul. They're diplomats in tracksuits kita. Ya. Diplomat di dalam tracksuit. Nah itu kamu kasih tahu nih. Sekarang kita di Liga 3 sama Liga 4 banyak kayak dulu lagi Rob. Kasar tendang-tendangan pemain, cekek-cekekan. Tahu cekek gak? Enggak. Oh ya? Ya. Fighting berantem? Fighting lagi rame nih. Ya, enggak bagus ya. Kita Ya kan? mau lihat bermain sportif dan jangan emosi dan ya harus bermain dengan sportif dan ya karena saya selalu bilang waktu saya pulang bermain di Australia di Liga 2 ada orang yang mau bermain keras-keras, besok saya harus kerja. Kenapa kamu mau patah kaki saya? Harus santai saja ya, pelan-pelan ya. Terus dia nggak ngerti dong, kamu kan pakai bahasa Indonesia. Ngomong orang Australia. Tapi ada yang kayak gitu juga ya Mas ya? Iya, ada. Ya mudah-mudahan itulah apa yang disampaikan Robbie Gaspar. Ini bagian dari sport diplomasi. Bahkan seorang pemain pun juga sama. Apalagi dia yang udah bermain di luar negeri ya. Dia kan menjadi wakil representations dari negaranya kan. Ya. Bagaimana dia tampil, bagaimana dia latihan, Benar. bagaimana dia bertanding. Saya selalu bilang pemain not only representing your family and yourself, kamu represent your country and your state and where you're from. Kamu harus selalu waspada, harus selalu respect, harus menghormati ya di mana-mana kamu bermain. Dan saya selalu bilang kepada pemain Australia kalau datang ke sini harus belajar bahasa Indonesia cepat. Ya, karena you want to put a good experience, harus belajar bahasa Indonesia. Kamu bisa bahasa Indonesia berapa lama di sini? Setelah mungkin 1 tahun lebih, 1,5 tahun udah Ada yang ngajarin atau kamu coba sendiri belajar? Ya ada yang saya dengan teman-teman belajar. Saya juga punya dulu dictionary. Oh iya? Ya, dan buku dan belajar dan dan saya ingat waktu saya di Malaysia saya belajar beberapa kata-kata dan saya pikir saya bisa bicara sedikit bahasa Indonesia. Dan waktu saya bermain di Persita saya berteriak pusing dan pemain selalu apa ini orang bule apa nih bicara kok pusing dia bilang dan Bobby Satria dia ke saya dia Robbie pusing itu sakit kepala kamu harus bicara putar oke maaf ya karena di Malaysia pusing itu putar putar dan saya bilang di mana tandas di mana toilet toilet ayo kita pakai kereta mobil. Ya. Jadi kamu juga bisa bahasa Malaysia ya sedikit bahasa Brunei. Enggak. Ya kan mirip Indonesia. Kamu bisa berapa bahasa berarti? Bahasa Inggris kadang-kadang ya kurang bagus tapi ya. Bahasa Inggris kurang bagus. Bahasa Kroasia kamu bisa ya? Ya karena mama papa saya orang Kroasia. Bahasa Indonesia dan bisa bahasa Melayu karena sama seperti bahasa Indonesia. Pernah di sana. Tapi ada beberapa kata nggak bisa dipakai di Malaysia. Sama di sini. Ya. Berarti kamu ngomong sama Simik bisa pakai bahasa bisa. Kroasia ya? Bisa. Berat itu apa sih? Berat brother. Oh brother, soalnya kan selalu berat Ya berat disi. Kaku sih, like how are you, where are you? Oh, berarti kaku Super sih. Simic ya? Super Simic. Itu tadi kaosnya, saya lihat tanda tangan. Bagus. Karena kan waktu itu saya komentator, kan saya bilang Marco Simic, dia tidak suka. Oke, harus bilang Just call me Super Simic. Oh, Super Simic. Akhirnya saya bilang Super Simic, pas menang saya datangin sama Bambang Pamungkas. Ya. And jadi kita temenan. Oke, bagus, Ya. bagus. Terus dia sempat balik ke sana kan? Mas enggak di sini? Terus pulang ke sini lagi. Oke, Udah. Kan dia waktu itu ada problem juga. Kas. Oke. Masalah gaji. Oke. Tapi udah diberesin sekarang. Bagus. Ya, sekarang dia dia legenda ya sepak bola di sini. Iya, sekarang dia nongkrongnya suka di situ SCBD. Oke. Ya, sama Greg. Oke. Besok saya lihat Kamu Greg, teman sama Greg kan? Ya, teman. Kita harus satu show bareng Greg. Oke, boleh. Saya best man di waktu Greg menikah di Australia. Oh, sama si Kimi. Waktu dia saya pikir sama yang lain. Sama Kimi kamu best man ya? Ya, saya best kamu man. tahu saya ada podcast viral sama Greg. Oh iya. Nanti saya kasih lihat. Saya tahu, Pak. Oke, harus. Dan kita harus nanti Greg sama kamu. Ya, boleh. Kalau bisa. kamu kesini lagi ya. Bisa. Greg pasti. lucu sekali. Dia bisa cerita tentang Sangat pengalaman lucu, dia di ya. national team. Ya. Kamu cuma bacot. Pelatih dulu selalu bilang lari. Saya tidak tahu. Greg. Yang penting lari.
Kamu tanya sama Greg, dia pukul saya waktu dia main di Persis Solo. Saya bilang, Greg, kamu tunggu ya, nanti saya tunggu kamu di balik papan. Beruntung saya cedera, saya nggak main, dia berdua ya. Dia bilang, terima kasih Tuhan, Robbie nggak main. Kenapa dipukul kamu? Karena kita tackling keras, dia pukul saya. Dan, Oh iya? Ya. Wasit tidak lihat? Enggak. Sneaky ya. Belum ketemu dia lagi? Waktu saya ke sini mungkin beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan dia. Tapi dia juga termasuk yang pinter bisnis, Rob. Ya. Ya, jadi dia bisa untuk manage. Ya, dia fikir life after football. Yeah, very good. Ya. Bagus sekali. Dia kan mau jadi Beckham kan? Ya. Iklan underwear. Tapi dia nggak fit seperti kami ya. Dia akan marah. Dia akan kasih lihat badannya bagus. Kalau Greg marah ya. Kok bisa kamu basementnya? Oh, dia ke Australia, dia menikah ke sana dan dia tanya kepada Dia tidak punya teman lagi. Enggak. Dia bilang, Robbie, kamu harus menjadi best man saya. Oke. Karena kita bermain lawan sama-sama dan saya selalu bertemu dengan dia dan dia bilang, Robbie, saya mau menikah di Australia di Perth karena juga Gaston waktu menikah dia juga menikah di Australia juga. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, Robbie. Ya. Greg Nwokolo, Zainal Arif. Kamu pilih yang mana? Harus cepat. Oke. Aku ngantuk tuh. Greg Nwokolo. Saya mau bikin marah Greg. Oke, Greg Nwokolo, Zainal Arif. Alright, Zainal. Zainal Arif atau Ilham Jayakusuma? Ilham. Ilham Jayakusuma atau Bambang Pamungkas? Bang. Bambang Pamungkas atau Loco Gonzales? Bang. Bambang Pamungkas atau Irfan Bahdim? Maaf Irfan, Bang. Masih? Bang. Masih Bambang? Ya. Bambang Pamungkas atau Rafael Strike? Bang. Bambang Pamungkas atau Ole? Belum tahu yang mana ya Ole ya. Berarti masih Bambang? Bang. Bambang Pamungkas. Bintang iklan Grab. Saya salah satu mungkin regret saya nggak bermain sama dia. Karena saya pikir kekuatan saya pasti cocok dengan dia. Kenapa bisa kamu pikir begitu? Karena passing saya, crossing saya, heading Cocok. dia, ya luar biasa. Dia sangat pintar di movement. Ya really good. Dan saya selalu bilang dia salah satu pemain yang bisa bermain di luar Indonesia. Lihat dia bermain di Malaysia 40 gol 1 tahun. Iya. Dan luar biasa, sangat pintar ya. Seperti post di belakang, Ya. heading bagus dan bisa hanging untuk pemain yang enggak tinggi tapi bisa heading luar biasa seperti Tim Cahill dan tapi juga bisa dengan kaki juga luar biasa. Dan kalau tadi kita lihat dalam table ini, berarti peringkat pertama Bambang Pamungkas dan ada di peringkat ke-6 adalah Greg Nwokolo. Jangan marah Greg, maaf ya. Karena tadi kalau dilihat dari pilihannya berarti Bambang, Ilham, Zainal Arif, Irfan Bahdim, Loco dan dan Greg Nwokolo. Greg pasti pukul saya ya. Lagi. Greg Nwokolo berada di peringkat ke-6. Maaf Greg ya. Dia pasti nggak mau bikin podcast sama saya lagi ya karena dia yang 6. Biarin aja. Tetap aja kamu best man-nya. Ya. Last questions, Robbie, best 11 your versions waktu kamu main. Oh, really good question. Mungkin Made Wirawan. Oke. Ya, Kiper. biasa. Yang saya bermain bersama. Ya, boleh. Formasi apa? Mungkin 3-4-3. Oke, Made Wirawan. Stopper Maman. Maman Abdurrahman. Ya. Mio Dadic. Oke. Stopper kiri. Siapa lagi? Oh, ya maaf ya, sedikit lagi. Harus pikir orang lama ya. Iya, namanya juga udah Ya. getting older. Fala Johnson. Oh, Fala Johnson. Dia main bagus. 4. Di Isnan Ali. Isnan Ali. Di tengah. Bima Sakti. Bima Sakti coach. Coach. Bukan, maksud saya coach Bima Sakti. Sekarang dia udah jadi coach. Bima Sakti. Siapa lagi gelandang kanan? Haryono. Kemarin dia lagi rame lagi Haryono. Keinjek. Ya bagus sekali. Itu bajunya Haryono. Bang Haryono. 4. Bagus sekali. Oh bagus sekali pemain ya. Ya memang dia kan keras orangnya. Ya. Satu lagi tengah. Oh itu 4 itu kiri ada sudah 2 di tengah 1 di kanan. Siapa di kanan?
Tadi Isnan, Bima, Haryono. Ya. Kamu nggak ada? Enggak, Oh, saya cadangan yang bisa masuk ya. Saya super sub ya. Kanan siapa? Oke. Saya bermain waktu Musafri bermain luar biasa di Persiba Balikpapan. Musafri? Ya, dia bisa Dia cepat ya? Bisa naik turun, cetak gol terus. Dan striker 3-4-3 ya? ya. Zainal Arif, Ilham, dan siapa lagi? Siapa main ke depan? Zainal Arif, Ilham, Irfan nggak? Ya, Irfan di kanan. Irfan di kanan. Itulah dia. Best 11. Ya kan dia nggak main bareng Greg. Lu jangan manas-manasin lu. Kurnia Mega. Mirip Kurnia Mega. Kamu tahu goalkeeper Ya, Kurnia Mega? dia di Arema waktu saya di Persema. Iya, sama-sama di Malang ya. Ya. Coachnya siapa? Oh, oke. Ada dua mungkin seperti dari ada Aji Santoso atau Peter Butler. Aji Santoso atau Ya, Peter mungkin Butler? Aji Santoso karena dia Oke. orang ya latih saya di luar biasa. Oke, kalau begitu. Prediksi Indonesia Australia? Australia Indonesia? Maaf Indonesia 2-1 ke Australia. Oke. Saya minta maaf ya. Ya. Nggak apa-apa. Kan dia minta maafnya sekarang. Begitu Indonesia menang, gue minta maaf sama dia ntar. Oke, mau bet kalau Australia menang bayar makan malam ya. Kalau Indonesia menang saya bayar makan malam ya. Oke. Tapi saya request makannya apa ya? Tidak masalah. Tidak masalah ya. Enggak pedas ya. Yang pedas. Kamu harus makan. Oke. Kalau Oke. kamu kan nggak, saya tinggal coto Makassar kan. Oke. Ya kan? Oke, deal. Deal. Oke, deal, bros. Deal. Terus kalau draw gimana? Draw. Oh ya. Oke, kita makan bersama Itu ya. makan bersama. Oke, nggak apa-apa. Oke. Robi, saya dengar-dengar kamu tadi bawa oleh-oleh buat saya. Ada. Saya ada oleh-oleh nggak buat Robi? Oh, ada juga. Sport diplomasi. There you go. Yeah. Oke. Apaan sih nih? Oke. Kita tukar dulu dong. Oke, tukar. Thank you. Terima kasih. Harus lihat dulu ya. Ya, kamu juga lihat dulu. Boleh. Oke. Bagus. Yes. Gimana nomor? Ini tahun ini, Oke, tahun bagus, ini ya. bagus. Thank you. Sport diplomasi. Oke. Bagus. Robbie. Terima kasih banyak. Iya. It's really nice to talk with you again. Kita ketemu besok. Mungkin ada yang mau Robbie sampaikan ke penonton kita? Ya, semoga sukses. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia bisa maju terus dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di Piala Dunia lagi. Amin. Ya, dan ya semoga sukses selalu. Dan kalau ada yang mau nonton besok, kamu ada di sana, bisa ketemu sama kamu? Boleh. Kalau dari Indonesia ada yang mau nonton ke Sydney? Ya, pasti. Saya belum tahu kalau pasti, tapi saya coba ke sana. Tapi karena Perth jauh dari Sydney, ya itu 5 jam naik pesawat. Tapi saya Oh, dari sini 5 jam? Ya, Lebih betul. lama dari Jakarta? benar. Jakarta ke sini berapa jam? Mungkin 7 atau 8 jam. Oh, lebih lama juga Ya. ya? Oke lah. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana dan ya semoga sukses dan selalu sehat. Yes. Dan thank you kepada kamu. Thanks so much for this opportunity. Really appreciate it. Football unite us. That's it. Brings us together. Yes, brings us together. God save the King. Thank you. Sampai ketemu lagi di Jebreeetalks berikutnya. Saya dan Robbie Gaspar cabut dulu. Thank you. Indonesia pasti menang. Indonesia. Hai pemirsa, inilah dia waktunya.